Di musaji ambo sedang mengaji, ambo mabuk dia sok. Tengok ini ambo sabui. Apa-apa nama membawa rokok, jangan merokok dulu sementara ambo mengaji. Ambo mantan perokok dulu, kinilah berhenti mabuk ambo malu asok kok. Saya ada teoto mau kecengin nyonya dengan ini bapak-bapak ini. Kama ngaji ambo ke merokok. Nah, ini ambo jale-jale saja Pak. Kena ambo assalamualaikum salah. Asado jo asok baru itu mabuk iduang modenya. Iya kan? Sawananya di Maroko di musaji ko nya dibawa jo asbak supaya musaji ko barasih ndak diizinan tulis di dinding tu dilarang merokok di masjid. Ya kan? Nanti ndak mau diundang lagi kalau ndak diundang gitu mau. Ya kan? Banyak masjid nelain gambar turui ndak cik gitu. Aku doakan semoga anak-anak kami, cucu kami yang muda-muda diberi ketetapan hati untuk istiqamah mempelajari agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami sayangi anak-anak gadis kami, buah hati limpo bakuruang, tali niat labuhan cinto, bintang sumarak perhatian, balahan nyawa badan diri. Dek sayang kanak gadis, abih daging tulang dirawi. Kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayemato, lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisik-nyisik awan, lapeh kalangi 7 tingkek, tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabuat, tinta buliah kandak balaku, ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampih. Dari ketek kinilah gadang, kalianlah menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno samkandih kami ladangkan, kaganti beladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan, kapang ganti amak kok tuo. Iyo tu ibu. Anan iyo. Iyo pengganti awak. Cuba ibu ulang membaca saja nanambo baca tadi sampai sudah. Tak dapat dah. Adangan salah. Jalalo nak. Sabalun nambo menaruhan kajian. Kerana hari lah setengah 10. Ada ndak nan datang malam kini ko nam baru nikah tadi pagi? Ada? Nikah lah lama saya. Kalau ada boleh pulang. Kenapa? An-nikahu sunnati. Nikah tu sunnah ambo kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci kepada sunnahku, falaisa minni. Jadi benci ini penjabarannya banyak. Ada benci itu ndak amuh nikah. Ada benci itu menghalangi orang nikah. Ada benci itu manahan orang nikah disuruh nyolat taraga jolakinyo. Adiknya malu ke keluar, hanya sebenarnya gelisah, nyo duduk yo di masjid kok. Katanya wirid kok capek mulai kira setengah 10. Hanya lah nak pulang tapi malu. Tapi malam kini
supaya ambo jan badoso ambo agih ke lapangan. Sianan baru nikah tadi pagi boleh pulang. Aduh, enggak. Sianan keluar beko sebelum ambo sudah, walaupun nyawali negari, kita sorai nyo baru nikah tadi pagi. Kalau ya dopo ahli negari ya, nikah lah lama kan? Beliau nikah lah lama. Lain sehat ibu-ibu apa-apa. Malam kini ambo ndak ke mengaji. Baru tu orang Pariaman ko banyak alim-alim. Sajak dahulu tasabui Syekh Abdul Rauf, Syekh Burhanuddin, ini angkusa salih. Tentu ada keturunannya sampai gini. Cuma mungkin ada yang tak pandai baca Quran ya. Indah amu bara nyo banggaan saya kakeknya angku salih membanggaan orang nan tanamo tapi awak tak pandai ji yo. Itu namanya kaum muslimin menompang di nama orang elok tapi awak pandai. Jadi kalau ambo ulang mengaji malam ko, itulah tahu juang tabu tu tibo dambo. Karena nan pertamu ambo ndak sahebat beliau-beliau. Coba kita lihat seantero Minangkabau sampai Kariau jo Bengkulu, taruh ke Kampar jo Kuntulamo, itu berkunjung ke kuburan beliau berziarah. Iku bulan besok mulai lo beliau. Namanya bulan Safar. Itu hebatnya beliau tu. Lah mati beliau tetap dihormati orang. Iya kan? Begitu. Karena apa? Itu namanya umrun sani, umur yang kedua. Sebenarnya nyolah lama meninggal, tapi nyo seakan-akan hidup. Karena orang tu dulu orang-orang saleh. Jadi harapan kami, anak cucu kami nanti pondok yang diasuh oleh ongku-ongku kita tergantung kepada kalian. Apakah kalian ingin jadi ulama-ulama terkenal, maka rajinlah belajar di pesantren itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi malam kini mangazawa Ustaz, ya kan? Kita bercerita saja. Cerita kama fokusnya, cie sejudulnya, anang kadi kakok basamo-samo atau iya kan? Arus kita sayo sakato, sakacak, sagama, sayun, sapaku, sapilih, sataria. Iya kan? Apa saja yang akan kita kerjakan akan lancar. Bahasa hadis Rasulnya, al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Berjamaah itu rahmat, berpecah belah azab. Iya kan? Ini sesudah sesuatu yang sangat baik. Ada surau, ada pondok pesantren. Iya kan? Sudah berapa uang yang dihabiskan untuk itu? Ya. Kalau saya lihat dimanapun negeri ibu, mangaba samo-samo, orang sorang-sorang segini lah banyak nanamuh membuat musaji. Kalau apa jalan ke Padang, dia ya pacah ada masjid Baitur Rahmah. Itu orang kayu seorang, saya membangun. Nyo bangun musaji seorang, nyo taga rumah sakit seorang, nyo bangun universitas seorang. Ya kan? Kalau orang dirawat sinanto indak jo sehat-sehat, jo suruh sembahyang musaji. Indak jo sehat kuliah balik di apa tu? Di perguruan tinggi. Ya kan? Begitu. Nah, kemudian di UPI ada perguruan tinggi, dibuatnya lo musaji di orang seorang tu sinan, namanya rahmatan lil alamin. Payah pak kata pilaui dibuat orang lo musaji seorang. Itu pitih nan banyak tabanam tu ke dalam lawi, lebih banyak ongkosnya mandam lawi dari bangunan musaji.
Atu orang kayu, ibu-ibu dan bapak-bapak menggalih dasar kain. Tokonya ada di seluruh kota di Priaman. Kau nak tahu mbak? Ya kan, Indonesia Tekstil ada Priaman. Nah berarti tidak ada Kadelio siko. Selain dari itu ada. Kini kanyo buik lo balik cek lay di Pekan Baru. Kemudian orang-orang mengalih ameh di jalan Bukit Ambacang nyebuik musaji. Di Padang Taro nyebuik musaji. Di Piladang nyebuik musaji. Itu jalan ke Pekumbut. Orang seorang saja Pak. Tapi yang payah sekarang apa? Dibangun masjid modeko iko awak rami kini iko kan gabuangan di kampung kan. Ambo yakin ambo menjali salat maghrib dari berapa orang tadi? Iya kan? Iko kan diundang orang-orang lain mengkorami. Actually ala subuh besok lihat. Ndak kesarami kau ada? Iya kan? Atu datuk kau di musaji je merokok lah ambo kecen tadi. Di musaji ambo sedang mengaji ambo mabuk dia sok. Ada tu besok ya? Iya kan? Ini. Ambo sabui. Apa-apa nama membawa rokok, jangan merokok dulu sementara ambo mengaji. Ambo mantan perokok dulu, kinilah baranti mabuk ambo malu asa asok kok. Saya ada teoto mau kecengin nyonya nangan. Ini bapak-bapak ini. Kama ngaji ambo ke merokok. Nah, ini ambo jale-jale saja Pak. Kena ambo assalamualaikum salah. Asa dojo asok baru itu mabuk iduang modenya. Iya kan? Sawananya di Maroko di musaji kau jadi bawa jo asbak supaya musaji kau barasih ndak diizinkan tulis di dinding tua dilarang merokok di masjid. Ya kan? Nanti ndak mau diundang lagi kalau ndak diundang cik mau. Ya kan? Banyak musaji nelain gambar turui ndak cik ke sana. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak ibu. Nah, jangan ada merokok dah. Sabarlah melaki ambo sudah mengaji. Bawahun sedih dua ambo tu tak mau dah. Ya kan? Tadi dek di rumah datuk tunggu tak melarang. Ke rumah Allah. Ya kan? Ya kan? Ini. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi kita ini hendaknya saling menghormati. Ya kan? Ambo orang lah tua lah 71 tahun. Kalau ada ibu-ibu suami 71 tahun segaya ambo ko meninggalnya aja ditangi hijau pediada lah. Lah patut meninggal tu. Lah patut meninggal kalau gaya ko. Ambo rasa ambo ko ndak lo lama ko. Sebab lah banyak kawan-kawan ambo nan samo pensiun meninggal. Jadi yang paling sulit sekarang meramaikan, memakmurkan, maisi masjid, membangunnya mudah. Mandek kaibatnya kita siko atu surau sinan sekadang, ko bangun siko jelek. Ambo pernah ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin diundang mengaji ke Padang Sago tu. Basapu dulu musaji itu banang lawahnya banyak. Rupanya salat berjamaah tiap hari tidak ada sana. Hanya dibuka hari Jumat. Ikut untuk dibangun masjid mereka. Sekali sejumat sudah dibuka. Tidak ada salat berjamaah di sana. Ya kan? Sedangkan di dalam Quran kita disuruh memakmurkan rumah ibadah. Kesemuanya itu ibu-ibu dan bapak-bapak terlaksana dengan adanya kebersamaan kita seniat semuanya. Bagaimana pesantren yang dibangun ada santrinya, bagaimana masjid yang dibangun ada jamaahnya. Begitu jamaah yang mendirikan salat tetap. Coba kita ulang kembali kaji-kaji lama ya. Kalau kita salat subuh di rumah ibu-ibu bapak-bapak, ya kan? Kita ingin mendapatkan pahalanya
sama dengan orang salat subuh berjamaah di masjid. Salat subuh berjamaah di masjid bara kali lipat 27 kali lipat dari salat di rumah. Kalau kita salat subuh di rumah, kita ingin dapat pahalanya sebanyak salat subuh di masjid, harus kita ulang 26 kali 2 rakaat. Berapa? 26 kali 2 orang. 52 rakaat bara mengko kesudah tu. Salat awal 52 rakaat. Bara pakai waktu tu. Tapi masjid yang seindah ini, surau yang seindah ini, kita isi dengan berjamaah setiap waktu salat wajib. Allah meminta itunya Bapak Ibu. Salat sunat boleh di rumah awak seorang, ya kan? Salat wajib di masjid. Ini sebenarnya kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada kita seniat seperti itu ke semua kita, ini tetap tidak akan jadi setiap waktu. Lain karena mua dari langit, ustaz diundang, ustaz dari langit, viralnya ke langit yang ketujuh sampai ke aras, di turunan ustaz itu ke bawah bagi pengajian. Tapi niat dek jamaah tidak ada nak mau itu tidak akan bisa terjadi. Iya kan? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah dalam kita hidup serupa itu, ada orang para jemaah nan menyokong, ada orang nan mematahan, sehingga terjadi perlainan pendapat. Nah, dalam masalah itu kita jangan mundur. Kalau kita mundur, bapak-bapak dan ibu-ibu bertambah pecah main kecil orang kita. Sebab tidak saja dari Nabi dulu Pak, ada Nabi, ada Abu Jahal, ada Nabi, ada Abu Lahab. Begitu sampai hari kiamat. Ada awak yang ingin menjadikan kampung kau baik, ya kan? Musalah je musajik baik, tapi ada orang yang tak suka. Di kampung Ambo itu je Bu. Pernah kami dulu orang rantau, namanya mana buang orang rantau dimasukkan ke dalam kaleng. Orang kampung mana buang loyo bareh, ya kan? Atau buatlah kelas untuk sanawiyah sekelas saja, ya kan? Kemudian para jemaah yang terhormat, pengurusnya bercakap, akhirnya tidak jadi sanawiyah tu. Anan masuk ke dalam lay untuk kandang kabau di orang. Iya kan? Dan jolongnya untuk sanawiyah untuk kandang kabau. Adonan bujang pulang yang berpendidikan tinggi. Iya kan? Dia adalah dosen orang-orang yang keterbelakangan mental. Iya kan? Dapat dinyo mencari dana bapak-bapak ibu-ibu, nyo bangun itu balik nyo rehab itu, kinilah laweh dibangunnya di sinan SLB, sekolah luar biasa. Atau jadi balik. Yo ndak sanawiyah, tapi mendidik anak-anak yang mempunyai mental terkebelakang. Ya kan? Itu yang dididik sinan akan bermanfaatnya. Kalau kita sudah banyak mengeluarkan uang untuk itu, tapi tidak ada manfaatnya. Ya kan? Karena kita ndak sayo sakato, ndak sakacak sagama, tinggalnya balik, ya kan? Maka Allah akan marah kepada. Yang dimarahinya apa? Marah secara kolektif kepada kita bersama. Jadi apa-apa nak menjadi pengurus di masa saja kita sabar, madu segala macam. Kalau kita memelihara jawi Pak, ambo balo jawi, ada jawi ko nampak mutui tali, ada jawi ko nanyo sanduk tali itu jo tanduknya nyorentaan, ada jawi ko nampak bulang, bisa saja malah badan dari tali itu Pak, atau nyo masuk ke para orang lain. Manusia mau dituju, ya kan?
Diundang nyo rapi, nyo ndak datang. Dibawa nyo mupakat, nyo ndak tiba. 3 kali diundang, ndak pernah hadir. Tapi bikola di kerajaan, kerajo tu, hanya mengeritik lagi. Ada ndak siko orang itu? Ada pak? Iya kan? Ini pak. Ndak nyo kece-kece awak. Kerajo orang, nyo kritik lah tu. Semua orang menonton bola, santiang penonton dari pemain. Tapi di bawah orangnya berkerajo sama, anda amuh. Amanan jadi orang serupa itu tujuh baru. Ambo buaya militer pak, orang pekandangan mah orang piaman pak. Baru itu 3 bulan saya trainingnya tentu di nyo kerambian masaknya nemu doj. Mau di kampung ambo banyak baru kecil buaya militer. 3 bulan training tentu di nyo kerambian mudo, kerambian masak. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, jadi ibu di kampung go jadi pengurus apa saja, ya kan? Kita harus sabar. Kalau tidak jadi kerja cik je. Kalau tetap mendangan kece orang, tidak ditaban saya telingo. Kalau awak kerja kerana Allah, pasti Allah menolong awak. Pasti itu. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, kita wirid malam kini kau pak, salah satunya nan menjadi namanya kuye pelantan jari, anak pelantan badan, anak pisang ibu-ibu di siko. Namanya Salman. Siko bakonya keciknya, ko Surabaya ko. Itu ibu ke Salman tu. Nyo manggalih pacah balah di pasar Sungai Saria. Ya kan? Li datang si Salman tu. Lain. Awali pinggan kayaknya. Yang ke orang lainnya. Ya kan? Babelok jalan ke Kota Rapa, malimpang kalipek kain. Kalau alo lai ada saudagar nan orang awak mangga menuka ke orang lain. Betul? Nah, Salman, lambo promosi ngelih Salman. Nyo meminta itu tadi. Tolong bentek biar. Ya. Kalau ambo dulu mengaji ke apa namanya? Bipati. Ya, Bisati. Bisati. Atunya ada punya apa kok? Pengangkutan umum. Orang jauh kini menyebut travel. Itu lo hari itu nambah promosian, ya kan? Tapi anak dapat dia ndak ronyo lagi ambo dah. Ini bapak. Ambo tukang promosian saya. Kan dapat ambo palo tu, ya kan? Alhamdulillah. Anan kita jauhkan supaya nanado kini ko berlanjut tidak rusak, ya kan? Apa yang telah ada itu harus lanjut kembali. Ado so nang ke kita jauhan. Nan pertamu baburuak sangko, ya kan? Baburuak sangko. Kalau orang lah diamanahi suatu kerajo, calik dulu hujan murah bamuruak sangko. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, buruak sangko itu dosa. Inna ba'da zanni ismun. Buruak sangko itu dosa. Dan orang pemburuak sangko, ibu-ibu dan bapak-bapak, alam sampai langkah ketumbuh sulit bertinggal bakalakah badan di sisi orang banyak. Misalnya kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, awak bayi beralik ke rumah orang tu rancak. Lima kalau dapat pitih dia rancak kena rumah. Ingat, ada yang tahu orang Kalawi, bang rancak na rumah. Atau buruk sangkon.
Kalau nampak rumah orang rancak, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah, jadikanlah orang ini taat beragama, ya Allah. Dengan kekayaan yang ada ini, dia bertambah bersyukur, ya Allah. Itu. Kemudian orang pemburuak sangko, itu para jemaah sampai negeri ini. Ambo ado nyo apa dewa bu, apa dewa? Aba kunjung ke rumah ambo ke Padang ke Limomani. Nyo bu, ini bu kopi. Ya kan, kopi. Sebelum nyo minum dapat kok. Jadi muka ambo tu mah. Nyo palu anak ambo umur 2 tahun. Anak ambo 60 munzu nyo palu. Sudah tu nyo minum kopi dulu. Kanak lo. Sesendok getek tu. Atu nyo ani yang 10 minit sudah tu. Atu baru ambo nyo minum. Nyo kecil tak tahu ambo mungkin. Iya kan? Mungkin katonyo lain tak beracun kopi kok. Kalau yo beracun di minuman ke anaknya, lu tu anaknya nak mati. Iya kan? Atau kau orang pemburuak sangko. Orang serupa itu tu parangenya nama dia itu tu. Sehingga hatinya beratak ke orang lah, ke orang lain. Anaknya kerajuan tu menyeso dirinya. Itu buruak sangko. Doso buruak sangko tu bara. Samo jo memakan bangkai. Ya kan? Bangkai orang tu mati dimakan. Sedang bangkai ikan saja lah busuk. Itu tidak bisa kita gulai, kita buang. Orang yang suka buruk sangka kepada orang lain, dosanya sama dengan makan bangkai. Ada ayatnya, ada. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtumu, engkau membencinya. Tapi kalaulah terlanjur bah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur. Tapi ada buruak sangko nan buliah. Tahu tahu ibu buruak sangko nan buliah? Kadiri awak, kadiri kita, buruak sangko awak tu buliah. Contohnya nan mudah saya. Ibu-ibu kalau menggulai di dapur, baiko sabalun memasuk angka piring ke dedangan, kombo cali orang gaya emboy. Lah gaya beliau tu mama masak, anyo ambil je sendok ketek, nyo letak ke tapak tangan. Selalu nyo hidangan untuk awak. Ana nyo rason. Lai raso garam maton dak. Angin tu tan. Ambo tanyo ke beliau. Lawara monyo biaya pandai memasak. Sajak gadis ketik lai di sekolah dasar lah pandai dan memasak dah. Ala 70 umur liau, alunyo picayo jo masakan tu nyo. Begitu itu nyo. Atu buruak sangko namanya. Tapi untuk memperbaiki kualitas kerja kita masa datang, lebih bermutu dari pekerjaan yang berlalu. Ya kan? Asrupa itu je nak mudo-mudo, nak pakai laptop, nak pakai komputer di sekolah, di kantor, di labor, ya kan? Sesudah diketik kita periksa sebelum di print. Apakah tulisannya, hurufnya adonan tinggal atau adonan balabiah? Cuy tujuh ibu-ibu kapai ke surau, kau tadi kan kapai ke surau. Ambo yakin ibu pasti tagak baca min dulu sebelum kemari tadi. Baba itunya jilbab batur, tu bulunya bulu mato jo pensil. Tu baca liat lo dicamin sekali lagi. Allah rapi. Atau kan berbuat sangko. Kadiri awak agar kita kelihatan rapi. Boleh. Yang tidak boleh itu buruk sangka kepada orang lain. Iya kan? Misalnya di Sungai Sagi ujung gunung kau ada rumah orang ke Maliangan. Maliangnya tidak tertangkok dong. Pandainya abi haratonyo ambil pagi besok rumah sianu ke Maliangan. Ada tahu orang seorang sebanyak tu orang datang inyo senang ngecek itu. Ada yang datang tidak ke sianu. Inyo naruncang tanduk di kampung baca. Sialo lek kendak pajak tu je.
Padahal dia tidak punya saksi, dia tidak punya bukti. Ini menyebabkan orang tadi kalau dia tahu, pasti dia tersinggung. Tersinggung, putus silaturahim. Putus silaturahim, hilang kasih sayang. Hilang kasih sayang, tidak nyuliye awak di Allah di akhirat nanti. Isnani min ummati la yanzuruna ilaihi ma yaumal qiyamah. Ada dua golongan tidak dilihat di Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim. Wajarus su'i, dan jahat dengan tetangga. Ibu-ibu tidak ada menjahit ya tetangga. Ada saruk dari campak se kepala orang. Ada enggak? Ya kan? Atau menyampaan saruk ke dalam matang air. Ya kan? Itu pekerjaan yang tidak baik. Saruk itu dibakar. Jangan dibuang ke para orang, jangan dibuang ke batang air. Itu namanya hasad. Hasad itu fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khataba. Orang yang hasad dimakan amal baiknya dek sifat dangkinya tadi sarupo kayu masyik dimakan api. Kayu masyik dimakan api jadi anyo. Baro dimakannya dek api jadi abu lah tahu gua di tabangan angin. Tak ada lagi. Bisa habis amal kita karena dengki. Jadi buruk sangko itu adalah dengki. Nah. Yang kedua, agar yang telah ada ini bertambah baik dan bertambah tinggi kualitasnya, kita di kampung Kojan suko mencari kesalahan orang. Iya kan? Kalau lah semua orang diamanahi, ya kan? Jangan dicari-cari kesalahannya. Nyo kalau salah nyo, Allah akan menegur dia. Ya kan? Siapa kita tiru Pak Ustaz? Kita tiru Nabi Adam. Nabi Adam Bapak Ibu keluar dari surga, siapa menggodanya? Syaitan. Siapa mengece? Allah. Fa'azallahumma syaitan. Digelincirkan dia oleh syaitan. Kan oleh syaitan tuh. Tapi ketika Nabi Adam itu minta ampun kepada Allah, ndak adanya menyalahan setan, itu nang ditiru dah. Allah mengece inyo digelincirkan setan. Tapi ketika nyo minta ampun jo bininyo, ndak ada sepatah katonyo menyalahan setan. Ambo mengkocoiko nasib ambo dek digaduh setan kau macam. Ndak ada dia nyebut itu. Coba kita simak. Doa Nabi Adam itu ada dalam Quran. Apa bunyinya? Rabbana zalamna. Tadinya baca dia anak ambo mendoa waktu maghrib tadi, waktu isya tadi. Waktu salat isya tadi. Iya kan? Salat isya itu tadi ambo tuangku tu beliau tu cik saya jalan. Anak ambo tu perusin tahu orang-orang lekang tak lama itu. Ajan serupa itu je nang ketiba di surau nalah rancak kau. Ya kan? Ada di zaman Nabi Pak Abdullah bin Maktum Tubuto. Keciknya ke Nabi Rasul, boleh hamba salat di rumah saya nang menuntun hamba ke masjid tak ada. Kecik Nabi boleh. Rumah salat semayang kalau tak ada orang ke membimbing kau ke masjid. Ala jalan juga 10 meter di bawah dari Nabi beli. Abdullah sekolah. Tadanga dengan kau orang azan pulang. Tadanga ya Rasulullah. Aku tiko tu ala domi. Ala do. Alun. Kalau tadanga orang azan dari musaji ndak pakai mi, berarti rumah awak bertetangga jo masjid. Lai rumah engkau pakai tonggak paga alai KBN tali sinan ubuannya tonggak musaji. Jadi kalau pergi ke musaji apa cik saja tali. Turang buto Pak itu cik Nabi.
Jadi orang yang tak mau datang ke musajid kau pak hatinya nak butuh atau matonya. Ya kan? Mato tentu dia mah piti 5.000, piti 10.000. Pi musajid tidak. Di sekitar awak kan tak ada sawah pak. Tidak. Kalau ada sawah juga orang membajak. Alai juga bau yang. Laju mesin. Dulu kan juga bau. Kalau orang gaya di kampungmu masih juga bau sampai kini. Binatang kau kan tak berakar ya pak. Tungkunya batilanjang saya lihat mudia. Tak ada baju. Ya kan? Tapi instingnya tajam. Apa itu insting? Serupa tsunami di Aceh dulu. Di laut kan ada burung spesial hidup di laut. Nyobi kau enggak ke kayu juga. Tapi nyo mencari makan di laut. Ya kan? Bisa nyo beradang burung tu. Ketika tsunami datang, nyo lari berbunyi tada ke bukit. Manusia tidak tahu tu. Mangko burung laut kau lari ke bukit. Tu karo eboh lo de tebo bukit. Air menyusui karena sesudah gampo laut tu rata pecah nyo irui lah air tu dek laut na rata. Nampak ikan banyak karena air susui. Orang mencari ikan tu pai ke tengah. Sedang barabui ikan tu tsunami tiba. Kekuatannya 2.400 km per jam. Abah kelari. Pesawat melarian awak ke Makkah saya pak 1.000 km per jam kecepatan. 1.000. Tsunami 2.400. Piaman kau tapi lawi nak. Hati-hatilah. Ramialah musajid. Jangan musajid dibuat rancak-rancak awak nak mau ke musajid. Tiba tsunami kau tak bisa lari ya pak. Dah percaya lah. Ikan lebih-lebih nak gaya-gaya. Angok lah sasak kaki lah. Ya kan, tak taluk lari lah, asam urat, remetik, kena jin balang, macam-macam penyakit kaki ke, asam urat. Nah, jadi kaum muslimin termasuk kabau nak membajak tu pak, nyo nak berakat tu, tapi instingnya tajam. Sejak pagi membajak, itulah masuk zuhur. Allahu Akbar. Kecil orang saja. Langsung kabau kota gak nak nyelo bajak lai. Bang kota gak kecil orang nama cik bajak lekan. Tak terang ada orang zan. Kasalat wa ada di malo salat ada yang kabau macam. Wa kan orang kan. Orang ko disuruh ada Allah salat. Lapihan dan dulu dia bisa berkubang, dia bisa makan rumput. Wa taharah kemudian beruduk, sudah beruduk salat minum kopi. Laki lo lah pasangan ke kuduk dan balik membajak lo melaki orang salat asar. Tu kecik kabau ko ke orang. Ni kan? Kira-kira salah kabau tu atau mana? Tandolai sehat ibu. Kalau ada namanya lahan kabau, itu tidak sehat orang. Kecil orang bajak ko. Sawah seketik le tinggalnya. Tangguang awak keluar. Tambahnya dia tidak lo salat. Alai sama siangnya dia nyamajik kabau. Jadi rumah dakik di musajid tadanga orang azan jomi jan dilapau jo. Ya. Kaum muslimin leta kana gampo 2009. Ada ndak kampung nan tabanam di Piaman ko? Ada petamuan namanya. Hilang pak sekampung. Ya. Ada orang kaum muslimin nan hebat-hebat bersilek, dia bisanya melawan gampo tu. Ndak bisa. Ya kan? Baik kau tahu ulang balik. 2009 sampai kini berapa? Kini 2023. Ya, nyo kadang-kadang sesudah gampo tu orang rajin sudah pak. Habis tu 3 hari sudah tu 5 hari 10 hari tidak lo lihat lagi. Asadang lama lo kaum muslimin mengerajaan dan salah tu gampo tiba lo lihat lari lo lihat.
Kampung tu Pak di Padang segini seketik tu hanya tinggal di rumahnya orang. Padahal rumah rancak. Nak you kunci tu lari ke indaruan terus. Aja itu. Tapi ketika kampung tu lah berakhir, nya ndak boleh salat lagi. Nah, kita lanjut. Doa Nabi Adam ketika minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya tuh, oh Tuhan kami berdua suami istri lah maniayo diri kami. Itu artinya. Kalau nyo menyalahan setan, ambo berdua jo bini ambo dianiayo setan ya Allah. Anda doang yang ngecek gitu dah. Sebab Nabi Adam tu sadar setan tu memang karajonyo itu. Kenapa kamu mau Adam digoda setan? Badannya nanyo katai lain. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tak mau mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang yang rugi. Jadi dalam hidup jangan suka menyalahkan orang, salahlah diri awak. Ibu lain tak suka menyalahkan suami. Kalau ada suami tak pulang-pulang juga 2 hari, jadi nyo disalahan. Pereso diri awak. Ya kan? Firaun kan kejam dah, kejam Firaun, tapi bininya orang taat. Anyo layani suaminya nan kapi itu elok-elok. Kalau nyo ke memasak pagi nyo tanyuan dulu tu. Dafir. Samba nang kalama dafir. Ndak Firdaus lo Firaun. Iya kan? Abiko lakinya ke makan di meja makan, ada cambui terletak di meja makan tu, cambui untuk pelakak kudo di kursi itu. Iko cambui ko gunanya go kecil Firaun. Kalau ndak lama sambada udah lakak ambojo cambui itu. Ibu le itu ke suami ibu. Malah bertanya suami kasar sejauh. Asam bawa gini ibu calik salah di batu doang dah. Barana udah magi pitihnya banyak tanya mana. Aku lah luka hati ni. Juga begitu kita yang laki-laki ko Pak, jangan suka menyalahkan istri. Misalnya istri apaknya kapai ke pasar Sungai Sari. Kabalanyo. Ya kan? Age siapa balian udah itu yo. Ada nantaraga awak atau pinyaram Balai Tangah Lintau. Itulah itu. Dulu pernah mau cari di pasar Sungai Sari, gue jual orang. Dari mana kau bu? Iyo dari Lintau. Iyo je. Dari Lintau orang pe mengalih pinyaram kemari Pak. Coba yang itu. Ya kan? Ada sebagian anak nagari Pak, pindah siko di Lubuk Wayo. Orang manggalih di pasar tu, saya jadi galihnya. Tapi betul. Hanya duduk saya di rel kereta api itu. Rumah jalan mah. Duduk di rel kereta api nyo cari pitih kareh tu dua. Atunya cabutnya janggut ya. Balai hari gini ya. Balai hari gini ya. Balai hari gini ya. Ini masuk pitih. Tidak. Pada rumah awak dekat pasar. Ini orang yang tidak bisa memanfaatkan keadaan. Jangan itu dalam hidup. Kalau dekat pasar awak tinggal cuba lo Mengalih bapa raya dia. Nampak orang kampung bola do tu di tongkong seberat. Ya kan? Dikumpul enggak 10 kilo. Atau tiba tu ke gadang dari Padang. Dijual lo kayaknya. Melabo 1000 sekilo lah. Dapat 100 kilo. Orangnya. Iya kan? Jadi duit kau bau sah. Kalau itu saya tak ada langau nak masuk ke muncung. Ambo lah barala monyo ko Pak di undang-undang wirid ko. Kalau ndak datang awak ndak ada amplop nyantam pulang. Ndak ada Pak. Ustaz tu lah biasa je ngaji di masjid awak sekali ko nyo ndak datang nyo antanya lah amplopnya. Ndak ada. Jadi harus bau sawo.
Jadi kalau lupa istri apa, nyo awak mensawali ko de nyo tadi. Ndak nyo wali dah. Jambangi ke nyo pak, jangan disalahan percuma se go balaki yo dengan. Ana nembali lupa tarui saja. Ana na sorawir sarayo bali ndak do nantakana. Jangan. Pai siapa bali seseorang. Bab itu istri pelupo ko pak awak nomor untuang. Lep cayo pak. Lai. Ambo ren ko ndak percaya. Ambo anak ambo nang kedua sonsang. Tasangkui liye jo kepalonyo kaki lai dulu. Ama minta istri ambo tu ke ibu bidan tolong imbauan lai di luar udah ambo tadi lai. Imbauan teh ambo minta maaf kenyo ndak rapik bakal sakitnya. Allah ketika tu ambulan lah di telepon di dokter ndak datang. Kiro banyo bocor. Jadi anak moko laye je no nyeri tapi ndak menangi do pak, kepalanya pencong. Tasapi di pintu ke keluar tu, nyo kakinya nang dulu. Iya kan? Kepala tu sangkui. Hanya tapuk je di bidan tu. Akhirnya ndak tanggung gadang badannya do, santiang mau rui. Iya kan? Lampe 23 umurnya. Kan tak tangguh sakitnya beranak sonsang tu sudah. Tapi 2 tahun sudah tu nyolah lupa lo beranak tu je lah. Nah ini pak. Jadi orang rumah pelupa ko awak nombor untuang percayalah pak je. Kalau ndak pelupa lah induk-induk ko sakit beranak apa asa kali saja nyamuh beranak. Tunggu ada anak orang 9 sawale kerana bininya tadi lah lupa sakit beranak balik. Bari bu tu, iyo tu nak. Iyo. Jadi kalau lupa membali, ada nala baboka tadi. Salman tu kan, nama baboka tadi. Tu yang mau tadi. Ada janji kemambi ayah sepadeh, rendak you tiba begini. Ya. Apa-apa. Jadi kita tidak usah salah menyalahkan. Nah, jadi ibu, Rasulullah dulu kan berhasil. Apakah berhasil itu karena faktor diri beliau sendiri? Beliau kan yo sayang Allah ke beliau tu, kekasih Allah. Tapi keberhasilan beliau ditunjang dengan lain. Di rumah siapa menunjang beliau? Istri beliau Ibu Khadijah. Ibu Khadijah tu kayu. Sadonyo aratonyo nyawakafkan untuk agama pembantu suaminya berdakwah. Itu di rumah tu. Di luar siapa orang kayu membantu beliau? Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan. Itu 2/3 aratonyo untuk agama. Jadi tidak ada kita yang berhasil sendiri. Pasti ada campur tangan orang lah. Apa-apa ibu-ibu lah. Kita kalau dalam umur kalah sama lama istri. Rasaki ko bertambahnya putiko awak bujang setelah awak berkeluarga. Setelah berkeluarga apa? Ambo masuk bujang dulu pak. Habis ke bioskop saya gaji. Gila menonton setiap malam. Iya pak. Dulu kan tak ada yang ditonton selain dari di bioskop, TV tak ada. Bioskop tu dake-dake iko nyurek, iko kemari purnama. Di jam pertama rancak film di nyurek. Lah keluar sinan meko sudah salat maghrib, masuk lo ke purnama. Abi ko tak ada piti ke pulang seoto lah, bawa jalan sel. Tapi memang tak jauh jalan tu 3 kilonya. Ya. Jalan tu pulang ke rumah kos. Biko makan nasi je kuah sate, nak do bitim beli sambal. Ya, Tapi apabila ambo nak menonton setelah ambo nikah. Iya kan? Tak ada menonton lah. Inyo saya mau tonton siang malam.
Wah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Sudah tu bertambah anak cie, bertambah rezeki. Ampe tahun jo ibu ko babau, ambolah jadi mubalik. Tolong pentigo. Jolongnya banyak, berhutang di lapau. Iya kan? Gaji ko tanggal 20 lebih. Atau biaya taruhnya berhutang lapau le. Bikola gajian tu dia bayar hutang lo. Ala pandai mau mengaji ba, iya kan lah di undang-undang orang di Padang tu baru. Atau nak ada hutang lah. Pulang ngaji tu mau pergi ke gawang namanya tapi lawi je mah. Bali bare, bali ikan, bali lado segala sekete. Mini nama serimu mini bang pun ada kelapau lagi je orang lapau tu dia mengajo kelapau hutang lah piti kontan ada kembali bertambah jo anak lah SMA lah di SMP nya ya kan gaji tambah naik dekat tempat kerja jadi si anak membujang saya taruh itu kawan saya sampai mati ya Ninalah pancarian banikah lah jam baniek membujang lah. Tak tentu ada duit awak kalau membujang taruh itu saya. Ya kan? Ada nak nam masih bujang pi umur sampai 40. Bawayo tu. Alunyo bini umur 40, umur 45 bini. Alun tamai anak SD lah roti. Ya kan? Ambo dulu umur 20 yo bini mulai. Umur 9 lah baminan. Alun sesudah pas pensiun baminan tu selesai. Iya kan? Awak pensiun anak gadi ada yo 7 halai. Atu hari gaji itu Pak. Atu ku capek babi ni. Jadi kalian tamat pesantren nanti lah jadi guru bini deh. Sudah tu majah lo di pesantren lai. Majah anak-anak awak nan baru. Temuka pengana dia. Tu ku disuruh ada Allah je tu. Atau mengkombo tadi mbo kita itu kalau ada orang baru nikah tadi pagi boleh apa? Lang kira lain dah. Pilih ndak dulu lari keluar. Nan ketiga ndak ada orang ko tadi yang berhasil sendiri. Orang bagak saya membantu Nabi itu ya. Umar bin Khattab. Pemuda lincah saja. Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi itu berhasilnya tidak sendiri. Maka ada faktor-faktor lain yang menunjang seseorang itu bisa berhasil. Nah, sudah tu ibu-ibu supaya negari awak maju taruhanan dibuat, ya kan? Jangan terhenti. Datuk bercerita tadi terhenti lawaralan monyo. Sehingga pesantren lalu punya murid kini ala. Itu aku nanya pesantren di tidak ada murid. Itu karena apa? Karena tidak bersatunya kita. Ya kan? Kalau kita bersatu semuanya akan jadi. Anak kerja walai jangan memperbincangkan aib. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Orang tu yo punya aib Ustaz tutui. Jangan dibukaan supaya aib awak di akhirat ditutui oleh Allah. Awak kau punya aib, jangan aib orang le bu. Aib awak tidak boleh dibuka engkau orang. Ya kan? Tak boleh di Allah. Allah menutupi aib awak, dia awak diceritakan ke orang, jangan. Ya kan? Banyak orang cerita tu bu. Ambo kadai ambo tawakal Pak Ustaz. Pindah lama nyasa ambo. Batu, ambo nak mau berzakat dulu dah. Akan naik jangan yang kejenda. Jadi bagi Allah tidak boleh aib kita pun dibuka. Tutui aib awak. Apalagi aib orang. Ada raja memerintahnya elok ketujuh di rakyat. Kelemahannya inyo suko membaca aib orang. Tu kelemahannya. Memerintah elok, rakyat sejahtera, negari makmur, pendapatan banyak, tetapi dia suka memperbincangkan aib orang. Nyo punya anak buah yang bijaksana, namanya Luqman. Kecil Luqman ko ba majar rajo ko. Kadiajar rajo secara langsung tu tak mungkin.
Tapi ada sifat rajo kena rancak kok tertiru dewa gini, ndak ada rancak pak. Ada. Inyo pandai berhemat hidup rajo tu. Kalau nyo buat samba dek bini nyo, atau ndak ada nyo makan, nyo cium dah. Alah masuk baun samba tu ke hidungnya nyo suuk senasi dah. Jadi samba tu tinggal mangik-angik se bini nyo dah. Kok tertiru dewa itu kan ndak kadang dah biaya hidup tu. Iya kan? Tapi suatu kali sadarnya nyimbau Luqman. Luqman, yo pak, kalau meninggal mo Luqman tu menyumpah lidah jo gigi ambo kambo. Bab itu ambo ndak pernah makan lama, ambo cium saja. Jadi kini ba pengenapa ambo makan laleman tapi ambo samba lama ya. Samba buat pak kalio lidah jo kalio hati. Langsung nyo buat de Luqman pak. Painya ke pasar, Luqman go pak, santiang membuat kalio. Orang sedang zikir tak pengaruh dia. Orang zikir kami itu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio Luqman go itu orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Hima la orang buat gulai kambing, buat rurui gulai doang dan hanya taruh ialah zikir oleh la ilaha illallah. Nyotana lo bare sokan nanak daronan super tu. Nyobasu aja ia pandan. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangko idui. Masak nasi tadi kambang bungo limau, tu nyowo kambe 2 buah. Dengan ciko ana mau kambe tu pario. Kok jadi masalah juga apa? Jadi baso-baso daerah kok pak harus dipelajari. Ambo ceritakan sekete deh. Ada orang pulang dari rumah ranggaiknya, pulang ke rumah bininya, bininya lah ada ulu lalu. Kecek mintuonya makan lu sultan. Ya lah sultan kok, tapi aman-amannya ndak jalele dah mo. Sebab setahu ambo di piaman ko galakan 3. Sidi, Bagindo, Sultan. Makan lu Sultan. Awal makan rumah ranggai dari mak. Dia mak mengulai pario. Tak lama dia pario tu dah mak. Yo lalu salah. Tengah malam tu sinta nyo parui lapa nyo singkok tu doang. Nampak dia nyo gulai tadi. Oh, kok gulai kambing macam. Akan namo nama tukar tu. Kolama nadi den ngojek. Tadinya mengecek ndak lah. Nyo makan sadonya ulai tu. Tinggal kuahnya sale. Periuk tanah lama ko. Dek lama kuah tu nyo bitung kata. Jatuh periuk tu manyongkok dalam kepala tu. Pas lo ndak mau tanggal lah. Iko ndak ada hadisnya kodanya ni tanya lo hadis. Tu cerita klasik namanya. Ya kan? Lah subuh hari ndak jo jagonya dah. Kamala sultan ko ndak jo jago. Jo jago ni mintu. Sultan subuh lebih. Awak domam. Awak domam. Ba ko bantu tak kurang ko suara sultan ngaca. Nyo singkok selimut di mintunya. Kiro kepala itu songkok pari. Nyo tokok jo penokok le periuk tanah pecah. Atu sababnya. Nantak lama kecil awak tu calik dulu. Jadi kecil enzen ndak lama. Namanya nam beda. Di suatu kampung namanya Perio, di kampung cek lain namanya Kambe. Iya kan? Di kampung Ambo apam pak. Di Padang kue sarabi, siko sagang bage. Kan patut dipelajari saja. Ya enggak? Ini sagang bage atau sambage? Asam, sagang, sama ke? Kan kue serabi kan? Di Padang kue serabi, di kampung Ambo apa namanya? Jadi kemasuk Minang ku dipelajari sadojan salah same, awak, ya kan? Bulan sama ke itu bulan ada. Kalau Pak Leter majang gambar dulu, Muharram Sapa Molui adik ya tu. Sudah turun sama ke? Tu ajau lah. Ajau lamang puasa gayo adik gayo haji. Tu buya leter macam dulu.
Sudah makan tabi paluh rajo ko man yo lama kali yo lidah yo hati ko man yo lama pak yo apa catat di buku agenda pak yo jangan lupa pak yo catat dari rajo ko sudah pe nyo buto katara kabur mato ko tapi nyo suko jom pagunjang rajo lain kecik lo kemandak baru ubah barang apa lah buto matonya ruponya imbol lo keman lihat lo keman taraga apa balik man amboi balik ya man aku kesempatan maja pak go macik lo keman go cadik pak mado namanya dalam Quran Luqmanul Hakim indaknya kalio le do pak bu nyo abui sejo si pade jahe iya kan pada lidah rajo tu sudah angka rajoan dan yo mance ndak angka liyo le manangi lo kuman bang nangi anje rajo lidah jo ati nampal yang elok pak lidah jo ati nampal yang buruk ko elok lidah jo ati santoso kampung jo nagari ko lah rusak lidah jo ati binaso kampung jo nagari. Jadi supaya awak jangan pacah semua pekerjaan lancar kita para jamaah mempergunakan lidah sebaik baik. Tagak rumah kerana sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung kerana budi, rusak budi kampung binaso. Ya kan? Kalau bisa awak memelihara lidah jawati, analah kita rencanakan kok pasti lanjut terus. Ya kan? Itu. Anu kerjaan pertama buruk sangko, kedua mencurigai kesalahan orang, dan ketiga memperbincangkan aib orang. Dengan nyadanya itu saya yakin ke depan apa yang kita rencanakan di kampung kita ini akan berjalan dengan baik. Kalau ndak jalan pesantren ibu-ibu, bapak-bapak, hilang ulama ke nanti pak mati ongku ndak ada penggantinya. Jalan untuk menarangan kaji ke beketubah jemaah memandian mai jadi nanti pandai. Pelajaran kitab di pesantren ko lah ada di sanawiyah tak ada pak. Apa lagi di SMP? Ya kan? Maka kita bersama-sama lah membina pesantren. Dia akan menelurkan ulama kolah jenis makhluk langka gini pak, makhluk yang harus dilindungi. Kalau mati wali kota Piaman kau pak, sajam sudah ada gantinya. Tapi kalau ulama mati, ya kan, yang mempunyai ilmu, yang mumpuni itu, alun tentu ada gantinya saat itu. Kalau pejabat mati pak, ada pengganti sontas. Anggota DPR memang ada namanya penggantian antar waktu. Ada. Bisa ulama penggantian antar waktu. Tak bisa ada pak. Ilmu tak ada. Nyawa kuah pandai. Ya kan? Meliuntui. Itu pandai. Tapi kalau anak cucu kita bina di pesantren, dan pesantren jangan kita biarkan tak jalan, harus diisi dengan santri, ya kan? Orang-orang yang merelakan badannya berjihad di sinan, jangan diutaati, ya kan? Kita sokong bersama-sama, apa itu? Pasti jalan semuanya. Tapi kalau awak cuba lu kinci pak, nak dong kerja DJ je. Kita kan ada pak lu kinci nombor padi. Dulu dah ada yang ler lah doh. Ada yang tanya mua ke kinci itu. Lah sapakan di sinan. Payo balik. Allah jadi bareh pak lu lah sabang ya. Besok anggori. Lah kae kau mau cari alu kinci itu pak masih ada di kampung kau. Ba mengkolamo na jadi bareh padi. Nyo kecik kate cek ke bawah. Bunyi kare pindah gerejo. Kutangkang. Nah sama cek kate je ke bawah. Iya kan? Lah mau padi jadi jadi bareh. Ajan cua lu kinci itu juga. Andaknya serupa apa? Serupa mato garagaji.
Gara gaji ada matonyo nalurui. Indah pak masilang pak. Tapi deknya bersatu pulang painya membawa keputusan. Dah ada kayu nang kareh di gara gaji ke do pak. Nyo pulang pai itu. Kita tiru mato gara gaji ke. Ya kan? Untuk memajukan pendidikan agama di negeri kita ini. Jangan nanti awak membanggakan Syekh Burhanuddin Juang Kusali salah ilmu dak dapat dak. Ya kan? Awak membanggakan dan cucu Juang Kusali aja. Alah nak cucu Kusali hanya penyabuang ayam mah kenanya. Ya kan? Apalagi sangkui empotonya di gerobak sate itu melecehan mah. Masa ulama disangkui di gerobak sate fotonya. Ini ibu dan bapak-bapak. Iya kan? Jangan. Sangkuilah di pesantren. Di pesantren di tempat nanti tinggi. Hanya nampak nama orang menyangkui yang potong kusalia di bergerobak sate itu. Itulah ngek je ngek ku taruh. IKP je tu. Ibu-ibu kalau mau tambah saja meleleh talok. Di Ambo nak talok lah. Jadi nan sepanjang Ambo sampaian tadi ya, lai kita amalkan, ya kan? Di Ambo amalkan, di apa-apa ibu-ibu amalkan, pasti maju ke depan taruh negara awak, ya kan? Karena Pariaman sarangnya para ulama, maka janganlah kita kaum muslimin tidak membantu pesantren baik moral maupun materi. Itulah tausiah kita malam kini cerita awak. Kalau ada nan salah tu sadonya dari Ambo, nan bana dari Allah. Nan dari Ambo tu banyak salahnya, Ambo minta maaf ke apa-apa ibu-ibu. Apa-apa nan khusus perokok, ya kan? Ambo minta maaf. Ndak jadi marokok tasabak Ambo mengaji. Baiko tibo di luar laka pulang abi yang kesabungkuinya. Ba itu baiko abi jelek saleh jelek. Nanti lidah pada, ya kan? Tu padiah makalado, alah. Kalau dia ke maaf betul. Anda bara nama maafan, lain. Ya kan? Maaf salah ragai kok. Ibu-ibu apa-apa tidak ada yang salah. Ibu-ibu nak lalok-lalok tangguang menengah kaji itulah Ambo maafkan. Ya kan? Bamang kau nampak di Pak Ustaz, ya Ambo gak tinggi duduk. Ambo tak sah orang Minang kau santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayu bidua ilie. Sambil menuai padi bilalang dapet. Sambil menengah kaji matolah lalu kaji dapet kantuak lapeh. Bapantun nombor jadi di ma jalan Kataluak dake pasar koto tinggal sungai Tanang jo bukit tinggi tasabui airnya janiah di ma cako pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah ambo lapeh jamaah joati muko nan janiah joati nan suci. Tapi jangan pulang dulu. Pulang boleh sesudah makan. Baru itu dia mula nampak nasi tadi. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.